Setiap hari muncul berbagai keadaan di mana kita perlu meyakinkan orang lain untuk menerima pendapat kita. Perbedaan pendapat itu bisa saja terjadi dengan teman kita, atasan kita, karyawan kita, ataupun keluarga kita sendiri. Nah, agar kita bisa satu pendapat dengan mereka, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Beberapa di antaranya akan saya sampaikan dalam video ini. Menurut Les Giblin di dalam bukunya yang berjudul The Art of Dealing with People, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk memenangkan perdebatan dengan orang lain. Nah, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, biarkan orang lain menyatakan persoalan mereka. Ketika kita berbicara dengan orang lain, jangan sekali-kali menyela atau memotong pembicaraan mereka. Sebelum mereka berbicara, tentu mereka sudah menyiapkan sesuatu yang ingin disampaikan, dan mereka pasti tidak siap bila pembicaraannya dipotong. Jadi kalau kita ingin pendapat kita didengar, belajarlah lebih dulu untuk mendengarkan orang lain. Biasanya pada saat mereka berbicara dengan emosional, terkadang bila kita proaktif menanyakan ulang pokok-pokok yang dijelaskannya, maka mereka sangat senang. Itu karena mereka tahu bahwa kita menyimak dan mempedulikannya. Ingat, menanyakan ulang dengan memberikan argumen itu berbeda. Jadi kita harus benar-benar memahaminya. Kedua, tunggulah sejenak sebelum kita menjawab. Pada saat kita mendapatkan pertanyaan dari orang lain, pandanglah orang itu dan tunggulah sebelum menjawab. Ini akan memberitahu mereka bahwa kita menganggap apa yang dikatakannya cukup penting untuk dipikirkan. Lakukanlah jeda hanya beberapa saat saja. Jangan terlalu lama, sebab jika kelamaan akan memberi kesan bahwa kita ragu-ragu atau mengelak. Selanjutnya, jangan langsung mengatakan tidak, walaupun kita tidak setuju dengan pendapat mereka. Tentu tujuannya supaya tidak muncul kesan terlalu meremehkan. Ketiga, jangan bersikeras untuk menang 100%. Bersikeras ingin menang 100% merupakan hal yang mungkin sering kita lakukan saat berdebat dengan orang lain, sebab kita tidak mau kalah oleh mereka. Walaupun terkadang kita salah, kita selalu berusaha membela diri mati-matian. Bagaimanapun caranya, asalkan kita bisa menang melawan argumen orang lain. Nah, perlu kita pahami bahwa kalau orang lain mempunyai argumen yang tepat dan sangat mendukung posisinya, maka terimalah. Jangan hanya karena ambisi ingin menang saja, kita menghalalkan segala cara. Percayalah, kalau kita sependapat dengan orang lain dalam hal-hal kecil, mereka akan lebih mudah sependapat dengan kita dalam hal-hal yang besar. Keempat, ungkapkanlah persoalan kita dengan tenang dan akurat. Dalam kondisi yang menegangkan, mengemukakan fakta-fakta dengan tenang merupakan cara yang paling efektif untuk membuat orang lain berubah pendapat. Cara-cara yang memaksa mungkin terlihat berhasil. Kita bisa mengalahkan mereka, kita bisa mempermalukan mereka di depan umum, sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Namun itu hanya kelihatannya saja. Padahal pada kenyataannya, orang lain itu sebenarnya belum menerima atau sepakat dengan pendapat kita, dan mereka pun tetap bersikeras untuk berusaha tidak berdamai dengan kita. Kelima, berbicaralah melalui pihak ketiga. Jadi, maksudnya adalah kita bisa meminta bantuan orang lain
sebagai pendukung argumen kita. Contohnya misalkan, seorang pengacara yang ingin memenangkan perkara di pengadilan, maka dia harus mengumpulkan saksi-saksi yang akan memberikan kesaksian tentang hal-hal yang ingin disampaikannya. Argumen pengacara ini akan lebih meyakinkan kalau pihak ketiga yang tidak memihak menceritakan peristiwa yang terjadi dengan benar adanya dan cukup memberikan bukti terhadap argumen pengacara itu. Artinya, jika kita memberikan argumen tanpa ada kesaksian orang ketiga, maka orang lain akan terasa sulit bisa sependapat dengan kita. Oke teman-teman, demikianlah tips yang dapat saya informasikan kepada Anda semua. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu salam inspirasi.